Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, terlebih lagi di tengah COVID-19 saat ini yang alhamdulillah sudah mulai turun dan kita juga sudah mulai bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah, pada video kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum pengelolaan sumber daya alam terhadap masyarakat. Dalam hal ini kita berbicara mengenai tanggung jawab sosial ataupun yang lebih dikenal dengan yang namanya CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, dalam hal ini ya, CSR adalah sebuah istilah yang seringkali dipakai yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Nah, dalam hal ini mata kuliah sumber daya alam saya ingin membahas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ataupun yang lebih dikenal dengan yang namanya TJSL ya, oleh perusahaan ataupun industri yang melakukan sebuah kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ya, ataupun yang lebih dikenal dengan yang namanya UU PT ya, yang mana UU PT itu dia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mana pada pasal 1 angka 3-nya dia berbunyi bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen sebuah perseroan untuk dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Nah, maka jika kita saksikan ataupun kita pahami definisi dari pasal 1 tersebut ya, itu hanya menyebutkan bahwa TJSL adalah komitmen dari perusahaan. Ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan TJSL itu bila kawan-kawan lihat itu lihat di pasal 74 ya. Jadi dia kalau lebih lanjutnya dari pasal 74, tetapi ya ternyata pasal tersebut hanya mengkhususkan pada perusahaan yang kegiatan usahanya itu ada di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam ya. Nah, selanjutnya juga disebutkan bahwa kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kegiatan ini harusnya dilaksanakan secara terencana ya. Jadi sudah ada tahap perencanaannya. UU PT itu sendiri ya, kalau kita lihat ini memberikan jenis sanksi secara khusus jika perusahaan tidak melakukan tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, peraturan pelaksana dari tanggung jawab sosial lingkungan itu dapat kawan-kawan lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Yang mana di dalam peraturan pemerintah ini terdiri dari 9 pasal ya, bisa dikatakan juga hanya sedikit yang memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial di sini dia melekat pada setiap perusahaan. Namun secara khusus kewajiban mengenai TJSL itu diletakkan pada perseroan yang melakukan sebuah kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, maksudnya dari pasal tersebut adalah perusahaan yang kegiatan usahanya dia mengelola dan juga dia memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, ataupun perusahaannya dapat juga bergerak dalam hal namanya mengelola dan juga tidak memanfaatkan sumber daya alam. Namun ada kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, termasuklah dalamnya pelestarian fungsi lingkungan hidup ya. Jadi harus ditekankan ada pula dalam hal ini adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, peraturan pemerintah ini kemudian mengatur mekanisme mengenai proses keputusan dari TJSL dalam perusahaan. Namun tetap tidak memberikan ketentuan yang lebih memadai mengenai hal-hal apa saja yang menjadi ruang lingkup dari TJSL. Perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam ya, serta hal-hal yang sifatnya adalah mengenai mengawasi pelaksanaan dari tanggung jawab sosial lingkungan oleh perusahaan. Nah,
Sedangkan berbicara mengenai sanksi, peraturan pemerintah ini sepertinya juga berkaitan dengan yang namanya Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana dia menjadi induknya. Namun, dalam kenyataannya, hal ini hanya menunjukkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, yang di dalam penjelasannya disebut juga cukup luas sih sebenarnya ya, kalau kita lihat kawan-kawan semua ya. Nah, namun dalam hal ini juga dapat saya sebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengatur mengenai tanggung jawab sosial lingkungan, di antaranya ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang tersebut ya, kalau kawan-kawan lihat silahkan baca di pasal 15 huruf B-nya, dia disebutkan bahwa TJSL itu melekat pada setiap penanaman modal. Ya, jadi pasal 15 huruf B menyebutkan bahwa TJSL itu melekat pada setiap penanaman modal. Nah, di dalam undang-undang mengenai penanaman modal ini, dia mampu memberikan sebuah definisi penanaman modal yang mana di dalamnya itu meliputi perseorangan ya, baik dia warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, ataupun juga pihak perusahaan yang melakukan penanaman modal dalam negeri ya maupun asing juga ya kawan-kawan ya. Namun dalam penjelasannya dalam undang-undang penanaman modal ini, dia disebutkan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan itu adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, ya, seimbang dan sesuai dengan lingkungan. Ada nilainya di dalamnya, ada norma dan juga ada budaya masyarakat setempat. Dalam undang-undang penanaman modal pun dia memberikan aturan tentang sanksi jika sebuah perusahaan itu tidak melaksanakan kewajiban ini ya. Sanksinya antara lain adanya peringatan tertulis sudah pasti ya, adanya pembatasan kegiatan usaha, adanya pembekuan kegiatan usaha, dan atau adanya fasilitas penanaman modal, atau bisa juga sampai dampak yang paling jeleknya ya kalau mahasiswa, adanya pencabutan kegiatan usaha, atau juga fasilitas penanaman modalnya yang tidak difasilitasi lagi ya. Nah, itu dari undang-undang penanaman modal. Ada lagi undang-undang lain juga yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial lingkungan. Seperti ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ya. Meskipun di dalam undang-undang ini dia menggunakan istilah yang tidak sama, tapi di dalam pasal 40 ayat 5-nya dia menyebutkan bahwa diatur bahwa badan usaha dan bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat. Nah, pasal 5 ini sendiri ya kawan-kawan harus kawan-kawan pahami bahwa ini menyebutkan tentang jenis kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi. Ya, yang pertama itu ada kegiatan usaha hulu, meliputi ada yang namanya eksplorasi dan juga eksploitasi. Ya, serta adanya kegiatan usaha hilir. Usaha hilir ini terdiri dari pengolahan, habis itu adanya pengangkutan, adanya penyimpanan dan juga adanya niaga. Nah, jika kawan-kawan lihat ya sebenarnya di dalam pasal 40 ayat 5 ini dia menyebutkan yang dimaksud dengan ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan masyarakat setempat adalah keikutsertaan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap dalam mengembangkan dan membawakan potensinya. Nah, hal yang dapat saya simpulkan mengenai tanggung jawab sosial lingkungan ini dari beberapa undang-undang yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya seperti ini ya. Pertama, sebenarnya definisi dan ruang lingkup kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan itu tidak begitu dijabarkan. Ya, habis itu siapa saja yang diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial lingkungan? Apakah dia perusahaan atau hanya yang bidang usahanya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam saja? Atau apakah semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang merupakan penanam modal di Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal? Dan yang terakhir mungkin bisa saya sampaikan bahwa siapa
yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan TJSL tersebut, ya. Dan juga sanksi yang bisa dikenakan terhadap perusahaan tidak melaksanakan TJSL, ya. Maka dalam hal ini perlu dikaji lagi dalam hal yang namanya memperkuat keberadaan dari kelembagaan corporate social responsibility yang ada. Nah, apalagi ini berkaitan dengan yang namanya tanggung jawab sosial lingkungan, kawan-kawan mahasiswa ya.